Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Setia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang chapter 1 mengenai what does it mean to be a leader. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Yastika Kristanti, yang kedua ada Febrianti Puspita Dewi, yang ketiga ada Andrika Rais, yang keempat ada saya sendiri Efrizal Iqbal, dan kelima ada Andriani Tiandini, dan yang terakhir itu ada Nitan Alipia. Pada yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya kenapa sih kita membutuhkan kepemimpinan gitu. Nah, jadi memang pada masa sekarang ini kebanyakan orang itu sulit gitu untuk percaya kepada pemimpinnya karena memang seringkali kita kan mendengar adanya laporan mengenai pemimpin pada suatu organisasi atau pada suatu bisnis itu melakukan pelanggaran kepada karyawan maupun pelanggaran kepada pelanggannya gitu seperti berbohong ataupun menipu karyawan. Nah, jadi dalam survei itu juga menunjukkan kalau kepercayaan kepada pemimpin itu semakin menurun gitu dan kecurigaan serta ketidakpercayaan kepada pemimpin itu juga meningkat gitu. Nah, hal tersebut tuh karena pemimpin itu tidak mempunyai kepemimpinan yang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pemimpin di sekitar kita itu masih ada yang baik gitu dan kita masih bisa menjumpainya di mana saja gitu. Nah, faktanya memang tanpa adanya pemimpin yang baik, masyarakat dan institusi kita itu berantakan gitu. Seperti contohnya Bapak Presiden kita gitu pada kondisi pandemik yang memang sudah kita lalui beberapa tahun ke belakang dengan jiwa kepemimpinan yang dia miliki, dia itu mampu memberikan keputusan-keputusan atau aturan-aturan yang berlaku guna menanggulangi masalah COVID ini gitu. Dan dia juga mampu untuk mendorong masyarakatnya agar bisa patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku demi menjaga kesehatan bersama-sama. Nah, makanya kenapa kepemimpinan itu akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini tuh dikarenakan kepemimpinan itu menjadi titik pusat adanya perubahan di dalam organisasi dan juga kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Nah, kepemimpinan itu apa sih? Mungkin definisinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Boleh di next? Nah, definisi kepemimpinan itu sendiri adalah hubungan pengaruh di antara para pemimpin dan anggotanya yang menginginkan perubahan dan hasil yang nyata mencerminkan tujuan bersama. Nah, seseorang itu bisa dikatakan sebagai pemimpin jika dia itu mampu mengolah kemampuan intelektualitasnya dan memiliki kekuatan atau kemampuan dalam membuat keputusan sehingga dapat dikerahkan ke arah mana sih dan bagaimana bawahannya itu dapat bekerja. Nah, ini ada beberapa elemen-elemen dalam kepemimpinan. Yang pertama ada influence atau mempengaruhi orang lain, yang berarti hubungan dengan orang lain itu yang tidak pasif ataupun juga yang melekat dengan konsep si influence itu sendiri, yaitu multidirectional and non-coercive. Nah, pemimpin yang baik biasanya itu bisa mempengaruhi bawahannya untuk membawa perubahan menuju di masa depan yang diinginkan gitu. Selanjutnya ada intention atau tujuan. Nah, pemimpin itu pemimpin maupun bawahan secara aktif mereka itu mengusahakan agar apa yang menjadi tujuan mereka itu tujuan di masa depan dapat tercapai dan biasanya pemimpin juga harus bisa mendorong karyawannya untuk bersama-sama mencapai visi dan misi dengan memberikan motivasi. Selanjutnya ada personal responsibility. Nah, seseorang itu yang mempunyai jiwa kepemimpinan, dia itu harus memiliki rasa tanggung jawab untuk sama-sama mencapai harapan di masa depan, baik pemimpin maupun bawahannya. Selanjutnya ada change atau perubahan. Nah, seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan juga itu seharusnya paham bagaimana untuk membuat suatu perubahan dan dia itu tidak mempertahankan di keadaan tertentu.
Selanjutnya ada share purpose, yang berarti sesuatu hal yang memang harus diusahakan bersama, yang ini tuh melibatkan bawahannya atau karyawan tersebut gitu oleh pemimpin tanpa adanya unsur paksaan. Nah, dengan kepemimpinan tersebut tuh akan membawa kita juga untuk sama-sama mendapatkan sesuatu yang patut kita dapatkan di masa depan. Yang terakhir ini ada followers atau karyawan atau mungkin bawahan, yang memang ini juga bagian penting dalam proses kepemimpinan. Biasanya pemimpin yang baik itu harus tahu bagaimana caranya agar mereka itu dapat dijadikan contoh yang baik bagi orang lain. Dan seseorang yang memiliki penghargaan baik seperti ilmuwan, pemusik, ataupun pemahat kayu, itu juga sebenarnya belum tentu bisa dikatakan sebagai pemimpin seperti yang didefinisikan di dalam buku ini gitu. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jessica. Sumpah. Oke, selanjutnya ada everyday leadership. Jadi kepemimpinan itu dapat berasal dari siapa saja, dan ketika kita berhenti menyamakan dengan kebesaran dan fasilitas publik, ini tuh menjadi lebih mudah gitu untuk kita itu melihat peluang kita sendiri untuk mempunyai jiwa kepemimpinan dan mengenali kepemimpinan orang-orang yang berinteraksi dengan kita setiap hari. Nah, menjadi pemimpin ini bisa dimulai dari menjadi pemimpin bagi diri sendiri gitu, seperti memimpin sebagai kakak pertama di rumah, atau menjadi memimpin suatu organisasi, sampai kita itu bisa memimpin kelompok besar dan memberdayakan orang-orang di sekitar. Karena kalau membicarakan tentang kepemimpinan tersebut, itu tuh bukan hanya tentang kemampuan memimpin suatu kelompok, dan juga kepemimpinan itu tuh merupakan kemampuan yang dapat kita terapkan di dalam seluruh aktivitas kita. Nah, biasanya para pemimpin yang dikenal luas dan sangat dihormati itu juga seringkali memulai perjalanan mereka itu dengan cara-cara kecil gitu, karena memang kepemimpinan itu sendiri adalah cara bertindak dan berpikir sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan gelar ataupun posisi formal gitu dalam suatu organisasi. Nah, jadi bisa juga untuk kita dapat mempraktekkan kepemimpinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Boleh di next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Iqbal. Baik, selanjutnya di sini The New Reality for Leader, di mana dalam sebuah survei oleh Center for Creative Leadership, hampir 84% pemimpin yang disurvei mengatakan definisi kepemimpinan yang efektif berubah secara signifikan dalam periode pertama, di mana pada beberapa tahun di abad ke-21, dan itu bahkan sebelum teknologi sosial dan seluler mulai membentuk kembali kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari. Keterhubungan sosial dan mobilitas menjadi aspek utama dari pekerjaan setiap pemimpin. Lalu di sini ada di mana pemimpin itu harus memiliki paradigma, yang di mana paradigma itu sendiri adalah pola pikir bersama yang mempresentasikan bagaimana cara berpikir yang fundamental, memahami dunia. Lalu sini ada pada tabel 1,2, di sini bisa dilihat ada paradigma kepemimpinan lama dan ada paradigma kepemimpinan yang baru. Dalam paradigma
kepemimpinan yang lama itu terdapat stabilizer, controller, kompetitor, diversity avoider, dan hero. Dan di paradigma kepemimpinan yang baru itu ada change manager, facilitator, kolaborator, diversity promoter, dan humble. Lalu selanjutnya pada 1.2a from stabilizer to change manager, di era seperti sekarang terlebih lagi didukung oleh teknologi-teknologi yang ada sekarang, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang mungkin terjadi secara mendadak. Jika seorang pemimpin masih memiliki ilusi stabilitas tersebut pada awal abad ke-21, kemungkinan besar plan tidak dapat berjalan dengan baik karena mereka tidak menyiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga tersebut. Contohnya seperti gempa yang kuat yang terjadi di Jepang yang menyebabkan rusaknya reaktor nuklir di pembangkit listrik Fukushima Daiichi yang dimana menyebabkan banyak perusahaan yang ditutup. Lalu ada gangguan rantai pasokan bagi pabrik di seluruh dunia. Setelah bencana tersebut terjadi, para manajer Tokyo Electric Power Company dikritik karena gagal bertindak cepat untuk mendinginkan reaktor di Fukushima. Lalu pada 1.2b, from controller dan facilitator, pemimpin yang memiliki posisi yang kuat percaya bahwa kontrol yang ketat berfungsi secara efisien dan efektif. Hierarki dalam organisasi membuat setiap anggotanya meyakini bahwa yang memiliki kekuasaan berada di atas dan yang di bawah tidak memiliki kekuasaan. Saat ini, hierarki dalam organisasi tidak lagi berlaku dikarenakan adanya hierarki dapat memadamkan motivasi, inovasi, dan moral dari setiap anggota. Alih-alih seorang pemimpin menjadi pengontrol dalam suatu organisasi, pemimpin dapat menjadi fasilitator yang membantu anggotanya, menghilangkan hambatan kerja, memberikan kesempatan belajar, dan memberikan dukungan yang positif. Lalu pada 1.2c, from kompetitor dan kolaborator, media sosial telah menempatkan konektivitas pada steroid yang mengaburkan dan menghilangkan batas pada suatu organisasi maupun individu. Di sini juga pemimpin juga harus bekerja dengan efektif secara kolaboratif dengan pemasok, pelanggan, pemerintah, universitas, dan organisasi lainnya yang menciptakan nilai sebagai entitas yang kuat dalam persaingan. Lalu pada 1.2d, from diversity avoider to diversity promoter, di mana organisasi pada era ini dibangun atas dasar pikiran, tindakan, dan keterampilan kerja yang sama. Kelompok yang homogen merasa mudah dalam bergaul, berkomunikasi, dan memahami satu sama lain. Namun, banyak yang tidak sadar bahwa keseragaman dalam suatu organisasi juga bisa menjadi bencana. Adanya keberagaman dalam suatu organisasi adalah cara untuk menarik bakat manusia terbaik dan mengembangkan pola pikir yang luas. Lalu yang terakhir ini pada 1.2e, from hero to humble, di mana pemimpin harus memiliki sikap yang rendah hati. Mereka sebagai pekerja keras di belakang layar yang berusaha untuk membangun perusahaan yang kuat dan mampu untuk bertahan lama dengan mendukung dan mengembangkan timnya dan tidak menggembar-gemborkan kemampuan tersebut. Selanjutnya akan dibaca oleh Jessica. Di sini ada how leadership differs from management. Di sini ada 5 poin di mana dapat membedakan apa itu leadership dan manajemen. Sebelumnya saya akan menjelaskan manajemen itu apa sih. Manajemen itu didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, penetapan staf, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Jadi apa yang membedakan proses kepemimpinan dan manajemen? Manajer dan kepemimpinan ini pada dasarnya bukanlah tipe orang yang berbeda. Ada manajer di semua tingkat hierarki yang juga merupakan pemimpin yang baik. Dan banyak orang dapat mengembangkan kualitas yang dibutuhkan untuk kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Keduanya penting dalam organisasi dan harus diintegrasikan secara efektif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Artinya kepemimpinan tidak dapat menggantikan manajemen. Keduanya harus berjalan secara beriringan. Di sini ada poin pertama, direction. Di mana direction manajemen ini lebih fokus pada rencana dan anggaran, meminimalkan risiko untuk hasil yang pasti, dan juga fokus pada intinya. Lalu direction leadership sendiri itu lebih fokus pada menciptakan visi dan strategi, memaksimalkan adanya peluang, dan juga memperhatikan adanya cakrawala.
Lalu alignment ini mengatur dan staff, langsung dan kontrol, juga membuat struktur dan keteraturan. Kalau pada leadership sendiri menciptakan budaya dan nilai bersama, memberikan kesempatan belajar dan mendorong jaringan yang fleksibilitas. Lalu ada relationship management, dia berinvestasi pada barang. Beda dengan leadership berinvestasi pada orang. Dan juga personal qualities ini lebih fokus pada jarak emosional, pikiran ahli, berbicara dan juga kesesuaian. Kalau leadership sendiri lebih sesuai dengan hubungan emosional, pikiran terbuka, komunikasi, keberanian, serta karakter. Kalau outcome sendiri, manajemen menjaga stabilitas, menciptakan budaya efisiensi. Untuk leadership, menciptakan perubahan dan budaya ketangkasan dan integritas. Untuk poin masing-masing ini akan dijelaskan secara lengkap di slide selanjutnya. Boleh di next. Di sini ada providing direction. Baik kepemimpinan maupun manajemen sama-sama berkepentingan untuk memberikan arahan bagi organisasi. Tapi mereka memiliki perbedaan sendiri, di mana kalau manajemen ini berfokus pada penetapan rencana dan jadwal terperinci untuk mencapai hasil tertentu. Artinya mengalokasikan sumber daya untuk mencapai rencana tersebut. Lalu untuk kepemimpinan membutuhkan penciptaan visi, masa depan yang menarik, pengaturan konteks untuk melihat tantangan dan peluang. Dan juga mengembangkan strategi berpandangan jauh ke depan, untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan untuk mencapai misi. Sementara manajemen meminta untuk mengawasi hasil akhir dan jangka pendek. Kalau kepemimpinan mengawasi cakrawala dan masa depan jangka panjang. Seperti contohnya itu tinggi tujuan dari perusahaan Motorola, di mana menetapkan visi menjadi perusahaan utama di dunia. Atau sesederhana visi perusahaan IKEA untuk menyediakan furnitur yang terjangkau untuk orang-orang dengan anggaran yang terbatas. Lalu yang kedua, lightning followers, di mana manajemen memerlukan pengorganisasian struktur untuk mencapai rencana. Struktur dengan karyawan dan mengembangkan kebijakan prosedur dan juga sistem untuk mengarahkan karyawan untuk memantau pelaksanaan rencana tersebut. Kalau kepemimpinan sendiri lebih peduli dengan mengkomunikasikan visi dan mengembangkan budaya bersama dan juga seperangkat nilai-nilai inti yang dapat mengarah pada keadaan masa depan yang diinginkan. Sedangkan visi di sini itu menggambarkan tujuan, budaya dan nilai membantu menentukan perjalanan ke arah itu sehingga semua orang berbuat cara yang sama. Seperti contohnya itu jadwal kelas yang kita ambil di perguruan tinggi atau universitas nih. Nah, di beberapa kelas pastinya dosen tuh memberitahu kepada mahasiswanya tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dan banyak mahasiswa yang mengharapkan arahan dan kontrol dari dosen tersebut. Lalu ada building relationship, di mana dalam hal hubungan, manajemen berfokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari orang-orang, sehingga tujuan produksi tercapai dan barang dan jasa diberikan kepada pelanggan. Untuk kepemimpinan sendiri berfokus pada investasi lebih banyak pada orang, sehingga mereka bersemangat dan terinspirasi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk contohnya ini tuh, misalnya dalam hubungan otoritas, kedua orang menerima bahwa seseorang manajer dapat memberitahu bawahan untuk bekerja pada pukul 8 pagi. Atau kalau kita nggak ngikutin aturan tersebut tuh gaji kita akan dipotong. Kalau kepemimpinan sendiri bergantung pada pengaruh yang cenderung tidak menggunakan paksaan. Jadi peran kepemimpinan adalah untuk menarik dan memberikan energi kepada orang-orang, serta memotivasi mereka melalui tujuan dan tantangan daripada penghargaan atau hukuman. Nah, perbedaan sumber kekuasaan ini adalah salah satu perbedaan utamanya manajemen dan kepemimpinan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada developing personal leadership, di mana kepemimpinan lebih dari satu set keterampilan, itu bergantung pada sejumlah kualitas pribadi, halus yang sulit dilihat tetapi sangat kuat. Nah, ini seperti antusiasme, integritas, keberanian, dan kerendahan hati. Kepemimpinan yang baik muncul dari kepedulian yang tulus terhadap pekerjaan dan perhatian yang tulus terhadap orang lain. Proses manajemen pada umumnya mendorong jarak emosional, tetapi kepemimpinan berarti terhubung secara emosional dengan orang lain. Nah, sedangkan manajemen berarti memberi jawaban dan pemecahan masalah. Kepemimpinan membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan keraguan, mendengarkan dan mempercayai dan belajar dari orang lain. Pemimpin sejati cenderung memiliki pikiran terbuka yang menyambut ide-ide baru, daripada pikiran tertutup untuk mengkritik ide-ide baru. Para pemimpin mendengarkan dan memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh orang lain dari yang mereka bicarakan untuk memberikan nasihat dan perintah. Lalu selanjutnya ada creating outcome.
Manajemen mempertahankan tingkat stabilitas, prediksibilitas, dan ketertiban melalui budaya efisiensi. Kepemimpinan menciptakan perubahan seringkali, perubahan radikal dalam budaya, kelincahan dan integritas yang membantu organisasi dapat berkembang dalam jangka panjang dengan mempromosikan keterbukaan dan kejujuran, hubungan positif dan inovasi jangka panjang. Kepemimpinan sendiri memfasilitasi keberanian yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang sulit dan tidak konvensional yang terkadang dapat merusak hasil jangka pendek. Seperti contoh kecilnya, kita sebagai mahasiswa atau jika kita sudah bekerja nanti, pastinya akan diberikan tugas dan tanggung jawab, di mana kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan agar dapat menghasilkan hasil akhir dapat diselesaikan sesuai dengan deadline-nya. Boleh di next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Andika. Iya, saya Andwika ingin menjelaskan tentang bagian 1 strip 4, yaitu Evolving Theories of Leadership. Boleh di next. Di sini ada historical overview of major approach. Teori kepemimpinan dapat dikategorikan dalam 6 pendekatan dasar, yaitu yang pertama ada Gridman Theories. Suatu kepemimpinan paling awal mengadopsi keyakinan bahwa para pemimpin dilahirkan dengan ciri-ciri kepemimpinan heroik tertentu dan kemampuan alami kekuasaan dan pengaruh. Yang kedua ada Trait Theories. Mulai tahun 1920-an, para peneliti melihat apakah para pemimpin memiliki sifat atau karakteristik tertentu, seperti kecerdasan atau energi, yang membedakan mereka dari non-pemimpin dan berkontribusi pada kesuksesan. Diperkirakan bahwa jika sifat dapat diidentifikasi, pemimpin dapat diprediksi atau bahkan dilatih. Yang ketiga ada behavior theories. Satu barisan penelitian berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan pemimpin dalam pekerjaannya, seperti berbagai aktivitas manajemen, peran, dan tanggung jawab. Para peneliti melihat bagaimana seorang pemimpin berperilaku terhadap pengikut dan bagaimana ini berkorelasi dengan efektivitas dan ketidakefektifan kepemimpinan. Next. Yang ketiga ada contingency theories. Gagasan di balik teori contingency adalah bahwa para pemimpin dapat menganalisis situasi mereka dan menyelesaikan perilaku mereka untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Teori contingency kadang-kadang disebut teori situasional, menekankan bahwa kepemimpinan tidak dapat dipahami dalam ruang hampa yang terpisah dari berbagai elemen kelompok atau situasi organisasi. Yang kelima ada influence theories. Teori ini menguji proses pengaruh antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin mempengaruhi orang untuk berubah dengan memberikan visi masa depannya yang menginspirasi dan membentuk budaya, nilai-nilai yang diperlukan untuk mencapainya. Yang keenam yaitu ada relational theories. Banyak ide kepemimpinan telah difokuskan pada aspek relasional, yaitu bagaimana pemimpin dan pengikut berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kepemimpinan dipandang sebagai proses relasional yang melibatkan semua peserta secara bermakna dan memungkinkan setiap orang berkontribusi untuk mencapai visi. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada 1 strip 5, Leadership Can Be Learned. Pada abad ke-21, itu tuh banyak pemimpin terjebak dalam transisi antara praktik dan prinsip yang mendefinisikan era industri dan realitas baru. Sulit bagi banyak pemimpin untuk melepaskan metode dan praktik yang telah membuat mereka dan organisasi mereka sukses di masa lalu. Namun, para pemimpin ini dapat membuat lompatan ke paradigma baru dengan secara sengaja mempraktikkan dan menetapkan prinsip-prinsip paradigma baru tersebut. Selanjutnya di sini ada 1.5a, itu Leaders Fatal Laws. Ini tuh salah satu aspek yang penting dari pergeseran ke paradigma baru. Kepemimpinan ini dengan sengaja menggunakan keterampilan interpersonal yang lembut untuk membangun budaya kinerja, kepercayaan, dan kolaborasi. Beberapa petunjuk tentang pentingnya memperoleh keterampilan
pemimpin baru terungkap oleh penelitian yang melihat apa yang menyebabkan seorang manajer itu tergelincir dalam karir mereka. Studi yang dilakukan banyak organisasi di berbagai negara ini menunjukkan bahwa manajer tuh lebih sering gagal karena mereka kurang memiliki keterampilan manusiawi yang lembut daripada kurangnya kerja keras atau keterampilan teknis. Boleh di next. Di sini terdapat 5 kesalahan atau kelemahan fatal terhadap seorang pemimpin yang dapat menyebabkan derailment. Yang pertama itu ada masalah kinerja, gagal memenuhi tujuan bisnis karena termasuk banyak waktu yang mempromosikan diri dan bermain politik. Kegagalan ini memenuhi janji atau kurangnya perhatian pada prioritas. Yang kedua itu masalah dengan hubungan. Ini menjadi tidak peka, manipulatif, kritis, dan tidak dapat dipercaya dalam hubungan dengan rekan kerja, bawahan, pelanggan, dan lainnya. Yang ketiga itu ada kesulitan berubah. Ini tuh kayak tidak mau belajar dari umpan balik dan kesalahan untuk mengubah perilaku lama. Yang keempat itu ada kesulitan membangun dan memimpin tim. Ini manajer laporan langsung yang buruk, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, tidak mengidentifikasi dan mempekerjakan orang yang tepat. Yang terakhir itu yang kelima ada pengalaman manajemen terlalu sempit, jadi ketidakmampuan untuk bekerja secara efektif atau berkolaborasi di luar fungsinya mereka. Next. Di sini ada 5 titik. 1.5B itu leader good behavior. Ini pemimpin terbaik di semua tingkatan, yaitu mereka yang benar-benar tertarik pada orang lain dan menemukan cara untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka. Seperti organisasi yang sukses itu contohnya Google. Keterampilan dalam daftar perilaku yang diinginkan, Google dapat membantu para pemimpin menghindari kelemahan fatal yang menggagalkan karir mereka sendiri. Pembina eksekutif mendorong para pemimpin untuk menghadapi kekurangan dan hambatan mereka sendiri yang menghambat kepemimpinan yang menjadi efektif dan membantu mereka mengembangkan keterampilan emosional dan interpersonal yang lebih kuat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nita. Baik, selanjutnya 1/6 Mastering the Art and Science of Leadership, di mana kepemimpinan membantu orang untuk menganalisis situasi dari berbagai perspektif dan belajar bagaimana menjadi lebih efektif. Dengan mengeksplorasi kepemimpinan dalam bisnis dan masyarakat, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan bagi keberhasilan suatu organisasi, serta kesulitan dan tantangan yang akan terlibat dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, mengetahui tentang penelitian kepemimpinan akan membantu orang untuk menganalisis situasi dari berbagai perspektif dan belajar bagaimana untuk menjadi lebih efektif. Dengan mengeksplorasi kepemimpinan dalam bisnis dan masyarakat, mahasiswa akan memperoleh pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan bagi keberhasilan organisasi, serta kesulitan dan tantangan yang terlibat dalam menjadi seorang pemimpin. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada 1/7 Organization of this book. Nah, di rencana organisasi di buku ini itu mencerminkan pergeseran ke paradigma baru yang dirangkum dalam tampilan 1.2 dan diskusi tentang manajemen versus kepemimpinan yang dirangkum dalam tampilan 1.3, juga kerangka kerja dalam tampilan 1.7 yang mengilustrasikan pengorganisasian di buku ini. Nah, bisa dilihat di gambar kedua ini ada 1.7 dan 1.6. Boleh di next. Selanjutnya ini ada analisis case for analysis, yaitu leadership development, sales engineering division.
Ketika DGL Internasional, produsen peralatan penyulingan, itu membawa John Terrell untuk mengelola divisi sales engineering-nya, para eksekutif perusahaan memberitahu dia tentang situasi yang mendesak. Sales engineering dengan 20 insinyur adalah divisi dengan bayaran tertinggi, berpendidikan terbaik, dan paling tidak produktif di perusahaan. Instruksi untuk Terrell yaitu Terrell mengadakan pertemuan mulai membayangkan masa depan di mana para insinyur bebas bekerja dengan pelanggan dan bergabung dengan tim mandiri untuk peningkatan produk. Terrell menyimpulkan bahwa dia harus menyingkirkan manajemen puncak dari para insinyur. Dia berjanji kepada para insinyur, pekerjaan saya adalah menjauh dari Anda sehingga Anda dapat melakukan pekerjaan Anda dan saya akan mencoba untuk menjauhkan manajemen puncak dari Anda. Dia meminta laporan hari itu dan mengeluarkan suatu perintah. Jadi next. Nah, ini ada pertanyaan pembahasan dari kasusnya, yaitu yang pertama, apakah gaya kepemimpinan John Terrell itu sesuai dengan definisi kepemimpinan dalam tampilan 1.1? Apakah itu bagian dari tugas seorang pemimpin untuk mengelola ke atas? Jelaskan. Jawaban dari kelompok kami, menurut pendapat kami, gaya kepemimpinan John Terrell itu sesuai dengan definisi kepemimpinan dalam tampilan 1.1. Dengan Terrell untuk mencoba mempengaruhi manajer puncak dengan menunjukkan kepada mereka bahwa laporan hanya membuang-buang waktu, dengan bersekutu dengan para insinyur dan menyampaikan tentang perubahan yang membawa perubahan dalam prosedur pelaporan. Terrell itu membangun prosedur pelaporan yang lebih baik, dan Terrell membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka dan membangun suatu kepercayaan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Lalu selanjutnya pertanyaan pembahasan selanjutnya yaitu sehubungan dengan XCB 1,4 di era kepemimpinan apa Terrell, di era apa Markas, jelaskan. Jawabannya, menurut kelompok kami, Terrell masuk ke leadership era 3 karena di mana terjadi kekacauan yaitu menurunnya produktivitas teknisi karena membuat laporan harian yang membuat mereka tersita waktunya sehingga tidak konsen ke aktivitas utama. Sehingga Terrell mengadakan meeting untuk melakukan evaluasi apa yang terjadi dan Terrell mampu memahami dan memberikan influence ke manajemen puncak dengan apa yang diketahui dari keseluruhan teknisi dan juga hasil risetnya. Lalu pertanyaan pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan apa yang akan Anda ambil dalam situasi ini? Menurut Anda, apa tanggapan para eksekutif senior terhadap tindakan Terrell? Jawabannya, kepemimpinan itu didefinisikan sebagai suatu hubungan pengaruh antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata dan hasil yang mencerminkan tujuan bersama mereka. Pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif dengan presiden akan lebih tepat dan membantu Terrell membangun hubungan yang baik dengan para insinyur dan manajemen puncak. Keterampilan manusia semakin penting bagi para pemimpin dalam perekonomian saat ini. Dalam paradigma baru, pemimpin menempatkan orang pertama dan membangun hubungan dengan semua anggota organisasi. Pemimpin yang baik adalah anggota organisasi. Cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.